Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini saya Nadana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Tema kita hari ini menarik sekali. Di akhir-akhir Ramadan ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Otomatis banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis riwayat Tirmizi. Dan hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema zakat, infak, sedekah dalam perspektif ibadah sosial. Dan saya senang sekali di studio hari ini sudah hadir narasumber saya. Beliau adalah konsultan keuangan dan akuntansi syariah dan manajemen zakat. Bapak Haji Ki Agus M. Thohir Gajanata SEAK MMCH. Apa kabar? Saya manggilnya Pak Alif ya. Apa kabar Pak Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka Mas? Alhamdulillah. Oh maaf ya. Iya boleh. Kita sudah on air ya. Iya. Alhamdulillah berkat doa teman-teman saya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di TVRI Bapak. Terima kasih. Kita juga tidak berbincang berdua, kita mengajak pemirsa juga. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 karena tema kita hari ini sangat menarik. Kita akan membahas zakat, infak, sedekah. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang zakat, infak, dan sedekah, mungkin saya ingin menanyakan definisi terlebih dahulu Pak Alif, apa yang dimaksud dengan zakat, infak, sedekah, dan ternyata ini beda semuanya ya Pak Alif ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa di rumah, sekaligus juga seluruh yang memperhatikan acara kita pada hari ini, seringkali memang kita lebih lazim menyebutnya dengan istilah zakat, infak, sedekah, ya Mbak ya, atau disingkat ZIS biasanya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia perzakatan nyebutnya ZIS, zakat, infak, sedekah. Tapi saya izin hari ini saya akan balik istilah itu, saya akan jelaskan dulu dengan yang di belakangnya dulu, sedekah, infak, dan zakat. ZIS tadi ya? Iya. Kenapa begitu? Begini Mbak, seluruhnya tiga-tiga ini adalah bentuk dari ibadah sosial. Memang dalam agama kita di Islam itu, ibadah sosial itu punya tiga dimensi bahkan, yaitu dimensi uluhiyah, yaitu ketuhanan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi bentuk dari syariat ibadahnya sendiri. Nah, yang ketiga adalah bentuk dari hubungan sosial kita kepada sesama manusia. Nah, dari ketiga itu saling erat kaitannya satu sama lain gitu. Nah, tapi dari tiga bentuk itu sebenarnya yang paling luas itu adalah sedekah. Sedekah dulu, paling luas dia. Nah, kemudian di dalam sedekah itu ada yang bentuk namanya infak atau nafkah. Nah, dari kedua itu tadi kemudian ada yang paling kecil di dalamnya sendiri yang hanya dikeluarkan 1 tahun sekali saja, yaitu zakat. Nah, kalau sedekah itu kita bisa mengeluarkan dalam bentuk ibadah sosial kita kepada orang lain, kepada manusia, kepada saudara-saudara kita yang lain, baik dalam bentuk harta, dalam bentuk ilmu, ya, kemudian dalam bentuk tenaga, bahkan nih ini yang paling ringan, kita bisa memberikan sedekah kepada orang dalam bentuk senyum manis, Mbak. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhihi shadaqatan. Senyum manismu, senyum tulusmu kepada saudaramu itu sudah bernilai pahala sedekah. Nah, jadi tadi kan nilai pahala itu kan adalah nilai transendental tadi, hubungan kita kepada Allah. Karena kita ingin agar Allah memberikan pahala atas seluruh aktivitas kehidupan kita, khususnya aktivitas sosial kita. Nah, kemudian di dalamnya ada infak. Kalau infak itu adalah sedekah tapi khusus dalam bentuk harta. Ada nggak infak dalam bentuk ilmu? Tidak, karena itu sedekah ilmu. Ya, harta. Nah, harta ini kemudian terbagi dua lagi, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu yang kita sebut sehari-hari nafkah. Oke, itu untuk keluarga inti kita. Kalau seorang bapak seperti saya, maka dia wajib memberikan infak atau nafkah wajibnya pertama pada dirinya sendiri. Kemudian pada keluarga intinya, istri dan anak-anaknya. Dan kalau misalnya masih ada orang tua yang sudah sepuh dan tidak lagi mencari nafkah, maka dia menjadi tanggung jawab saya. Maka saya juga mengeluarkan nafkah buat ayah atau ibu saya. Ya.
Nah, di luar itu ada nafkah atau infak sunnah namanya. Itu saya ingin membantu anak yatim, ya, menyekolahkan dia. Saya ingin membantu renovasi masjid, membantu pembangunan sekolah, rumah sakit, dan bentuk-bentuk fasilitas umum lainnya. Itulah infak sunnah namanya. Oke. Nah, yang paling kecil di dalamnya lagi, setelah saya sudah mengeluarkan zakat, saya sudah mengeluarkan sedekah, sudah mengeluarkan infak segala macam untuk belanja sebenarnya, ternyata uang saya atau harta saya masih ada lebih. Nah, lebihnya itulah kayak mengeluarkan zakat di Oke. 1 tahun sekali. Zakat itu adalah sedekah wajib yang kita keluarkan dengan batasan tertentu. Dia punya syarat yang namanya haul dan nisab. Gitu. Haul dan nisab. Bentar, berarti zakat ini diwajibkan ketika kita sudah mengeluarkan sedekah dan juga infak. Ya, artinya begini Begitu. maksudnya. Kan sehari-hari kita bisa saja mengeluarkan sedekah. Betul. Terserah kita mau berapa saja, tidak dibatasi. Kemudian kita juga sudah mengeluarkan untuk infak kita, buat kita sendiri, buat keluarga kita, buat anak-anak dan orang tua kita. Tadi kalau kita masih punya orang tua, itu masih lebih harta kita. Nah, masih lebih tadi kemudian diukur dengan nilai nisab namanya. Nisab itu adalah batas minimal. Berapa harta kita yang sudah dikeluarkan tadi, masih ada lebih, tadi berapa batas minimalnya? Menurut Rasulullah SAW dalam sabdanya adalah senilai 20 dinar. Nah, dikonversikan sekarang 20 dinar itu adalah setara 85 gram emas murni. Atau kalau kita rupiahkan, katakanlah sekarang misalnya katakan emas murni sekarang senilai 900.000 misalnya, atau 1 juta lah paling gampangnya Mbak ya. 1 juta, berarti kan senilai 85 juta. Ya. Nah, jadi kalau sisa harta kita setelah 1 tahun itu masih ada senilai 85 juta, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari nilai harta 85 juta tadi. Kalau harta kita ada 200, berarti 2,5% dari 200. Iya. Kalau 1 miliar, 2,5% dari 1 miliar. Nah, ya, oke. Gitu. Menariknya mungkin pemirsa perlu tahu sisa harta yang bagaimana, dalam bentuk uang kah atau dalam bentuk fisik bagaimana? Baik, Bapak? yang namanya harta itu bisa dalam bentuk uang tunai. Ya. Kalau uji uang Palembang, boleh ngomong Palembang dikit Mbak ya? Boleh. Uji uang Palembang itu duit simpen di bawah bantal ujinya. Iya. Nah, ada lagi duit orang nyimpan di deposito, misalnya taruh di bank syariah, ada deposito, ada tabungan. Nah, itu juga dihitung berapa totalnya. Kemudian harta berupa emasnya sendiri. Ya mungkin ibu-ibu di rumah ngumpulin baik itu emas batangan, Perhiasan LM itu logam juga. mulia itu maupun perhiasan-perhiasan, termasuk misalnya berlian misalnya, dikonversikan nilainya dengan nilai emas murni tadi. Gitu. Kan nilai emas mungkin berbeda, ada emas 22%, ada emas istilahnya karat ya, ada 23 karat, 22. Itu dikonversikan dulu nilainya ke dalam nilai emas murni. Totalnya berapa? Itu hitung, kalau nilai totalnya 85 juta atau lebih, maka kita mengeluarkan 2,5% tadi itu. Berapa nilainya tergantung hitungan kita. Ya. Emas dalam bentuk emas dan juga dalam bentuk uang. Nah, Uang, banyak lagi harta-harta yang lain kalau orang berinvestasi. Ini Bapak kan banyak yang punya kontrakan atau dia punya rumah banyak, punya tanah, juragan tanah gitu kan. Baik, Gimana baik. nih ngitungnya? Baik, nah selain zakat harta, memang juga ada zakat harta tapi dalam bentuk lain, zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Nah, kalau ada orang yang memang profesinya dia sebagai pedagang atau dia orang sering yang memang jual beli istilahnya ya, bisnismen begitu, maka dia bisa mengeluarkan zakat dari kedua-duanya, dari harta yang bersihnya tadi maupun dari harta perdagangannya. Nah, kalau harta perdagangan nanti agak lain lagi, berbeda cara ngitungnya, yaitu adalah modal pokoknya ditambah harta yang berputarnya atau current asset kalau dalam istilah akuntansi ya, dikurangin hutang-hutangnya, itu berapa nilainya, itu akan dihitung. Sama, jadi digabung juga, nanti tetap dikeluarkan juga 2,5%. Nah, ada lagi Mbak zakat dalam bentuk lain selain zakat harta. Kalau buat saudara-saudara kita yang petani nih misalnya, itu zakat pertanian atau zakat peternakan untuk para peternak. Cara berhitungnya bagaimana? Ada lebih beda lagi. Boleh saya jelaskan ya? Boleh, Pak. Kalau untuk zakat pertanian itu dikeluarkan tidak menunggu 1 tahun nisab tadi. Tidak menunggu 1 tahun haul tadi. Setiap dia panen, dia keluarkan. Berapa nilainya? Itu disetarakan, nilainya adalah kalau menurut hadis Nabi SAW itu adalah 5 wasak istilahnya ya. Apa itu? 5 wasak itu setara dengan 60 sok.
satu sok itu kalau kita konversikan dengan ukuran kita sekarang lebih kurang 2,5 kilogram satu sok. Berarti berapa hasil panen bersih yang dikenakan zakat adalah 5 kali 60 kali 2,5 sekitar 750 kilogram. 750 kilogram. Kita kilogramkan setara beras. Dia bayar 2,5 dari situ. Kalau pertanian tarifnya beda. Oh, beda lagi. Ya, Oke. ada yang 5% dan ada yang 10%. Oh, kenapa ini? Apa yang Nah, membedakannya? 5% itu kalau pertaniannya menggunakan sistem teknis irigasi. Artinya ada modal yang dia keluarkan untuk irigasi, untuk memupukan dan sebagainya, maka dia kenakan tarifnya 5% saja. Tapi kalau misalnya sawah ya, misalnya padi, tak ada hujan, dia hanya Tradisional ya? tradisional, tak ada hujan saja, hanya faktor alam saja. Dia tidak mengeluarkan biaya untuk irigasi, tidak mengeluarkan biaya untuk pemupukan dan selanjutnya, maka dia kena 10%. Ya, gitu. Jadi setiap kali panen harus dihitung Keluarkan. juga. Kalau nilainya di atas dari setara tadi ya, 5 wasak dikalikan 5 dikali 60 sok kali 1 sok itu adalah 2,5 kg, berarti kan setara 750 kilo lebih kurang ya. 750 kilo beras ya. Maka anggaplah misalnya nilainya itu sekarang berapa? Beras 10 ribu per kilo mungkin Ada. anggaplah segitu ya. Kita gampangin aja rata-ratanya. Berarti kalau hasil panennya itu di atas 7,5 juta ya kan? Berarti betul ya, 7,5 juta itu kan 750 kilogram dikali 10 ribu ya. Iya. Dari 7,5 juta maka dia kena zakat 5% atau 10%. Kalau di bawah itu berarti dia panennya belum masuk hitungan harus mengeluarkan zakat. Ya. Begitu Mbak. Oke. Jadi ini khusus untuk yang petani ya, Petani. Pak ya. Oke. Ya. Ada lagi pembagian-pembagian yang berbeda lagi, Pak? Nah tadi zakat peternakan. Nah, ya gimana Ya. kalau peternakan? Kalau peternakan hanya ada 4 macam hewan ternak yang dikenakan zakat. Oh, hanya 4. Istilahnya zakat an'am itu hewan ternak. Ya. Apa itu? Pertama onta. Nah, di kita tidak kata onta ya. Itu berarti orang-orang di Arab sana yang melihara onta ya. Yang kedua sapi, kerbau dan sejenis itu. Sapi, kerbau, apalagi banteng misalnya ini ya. Pokoknya sejenis sapi ya, sejenis kambing sapi. enggak ya? Nah, setelah itu kambing. Kambing, domba, biri-biri dan yang sejenis dia. Gitu. Nah, kalau untuk batas nisabnya beda lagi. 3 itu di. Ya. Unggas enggak? Unggas enggak. Oh, unggas Bebek, ayam enggak. Ya. Tapi kalau memang misalnya begini, nah ini kemudian ada penjelasan dari ulama fikih kontemporer yang terakhir yang melakukan ijtihad. Kan mungkin ada orang punya ternak ayam atau bebek, tapi jumlah skala produksinya, skala ekonominya besar. Banyak sekali, betul. Melebihi jumlah kalau orang melihara sapi, melebihi 40 ekor sapi misalnya gitu ya. Itu dihitung, dikonversikan. Tetapi ini adalah hasil ijtihad memang, dan itu dijelaskan oleh ulama fikih kontemporer tentang zakat yaitu Yusuf Al-Qardawi. Nah itu yang banyak diacu oleh para ahli-ahli perzakatan. Tapi kita bicarakan yang pokok dulu aja. Nah, onta itu mungkin kita nggak ada ya. Ya. Oke, kita masuk ke sapi dan kambing dan sejenisnya. Nah, kita coba kambing dulu. Jadi kalau kambing, kalau kita punya peliharaan kambing yang memang diniatkan untuk ternak untuk kita jual, ya, itu kalau kita punya minimal 41 ekor, sampai dengan 120 ekor, ya, maka kita mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun. Oh, dari 41 sampai 120 kasih 1 umur 1 ekor tahun. Kambing. Nah, kemudian di atas itu kelipatan per 100. Mengeluarkan lagi 1 ekor kambing lagi. Ya, 200 lebih, dan kelipatan 100-100-nya kita mengeluarkan lagi kelipatan tadi. Kalau di atas 120 berarti kan tadi sampai dengan 220 itu mengeluarkan 2 ekor kambing 1 tahun. umur 1 tahun ya gitu ya. Nah, kalau sapi agak sedikit di bawahnya jumlah haulnya. Sapi itu 30 ekor sapi. 30 ekor sapi dan kelipatan 10 di atasnya. Jadi 30 ekor sampai dengan 40 ekor mengeluarkan zakat 1 sapi. 1 tahun juga. Ya. Umur 2 tahun kalau sapi. Oh, umur 2 tahun. Gitu. Kemudian kelipatan 10 ekor dan berarti 40, 50, 60 dan seterusnya. Ya. Tapi mungkin ini
agak jarang ya. Ini kan hanya khusus untuk peternak-peternak ya. Sama juga tadi yang khusus petani tadi Untuk khusus petani-petani. Tapi menarik sih Pak, karena banyak juga yang tidak paham ini bahwa ternyata baik. setiap orang-orang itu, setiap profesi itu ada zakatnya masing-masing. Ya. Nanti kita bahas lagi Baik. Pak, kita harus break lagi. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kami, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711311145. Pak, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Zakat, infak, sedekah dalam perspektif ibadah sosial masih menjadi tema kita di siang hari ini. Semakin menarik perbincangan kami, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Pak Alif. Nah, tadi semakin banyak, saya juga banyak mendapatkan pelajaran nih, banyak informasi bahwa ternyata zakat peternak, zakat petani gitu. Nah, apakah ini yang disebut sebagai zakat profesi ya? Bagaimana dengan profesi-profesi lain, Pak Alif? Baik. Memang belakangan ini, terutama mungkin 1 dekade terakhir ini, ada istilah zakat profesi. Tapi sebenarnya begini Mbak, zakat profesi itu ini adalah hasil ijtihad, istilah yang hasil ijtihad dari seorang pakar perzakatan tadi, Profesor Yusuf Al-Qaradawi ya, di Timur Tengah. Nah, mengapa begitu? Dalam bukunya Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa dulu mungkin profesi-profesi ini belum ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi sekarang ada profesi itu dan hasil profesinya, penerimaannya atau revenue-nya kalau dalam istilah akuntansi itu melebihi dari orang peternak tadi, melebihi petani tadi dan sebagainya. Bahkan mungkin contoh nih, maaf ya, tidak bermaksud itu, contoh misalnya pengacara, dokter, apapun profesi yang lainnya atau profesi-profesi lain hasilnya besar. Nah, sehingga ini pecah ada 2 pendapat Mbak ya. Ada 2 pendapat, yang satu mengikuti Yusuf Qaradawi tadi, maka dia mengeluarkan setiap kali dia menerima mirip orang panen. Kapan dia terima kontrak misalnya, ya, kapan dia terima itu, maka dihitung seperti hasil pertanian tadi, dan dia keluarkan saat itu juga seperti orang keluar panen. Ya. Tapi pendapat kedua, tidak, biarkan dia nikmati dulu harta dia tadi itu, kan nanti dia mengeluarkan belanja untuk keluarganya dan sebagainya. Toh nanti di akhir tahun setelah dihitung 1 nisab dan 1 haul, dia akan tetap kena juga di akhir tahun atau di akhir dari periode haulnya, ya. Misalnya di Ramadan begitu dihitung, ya kalau memang dia hasilnya memang besar, misalnya sebulan dia terima berapa miliar gitu? 1 miliar misalnya, pas dihitung sudah keluarkan untuk belanja misalnya 0,5 miliar katakan gitu ya. Masih ada 0,5 miliar setiap bulan, disetahunkan ya jadi ketemu 6 miliar, ya tinggal dikalikan 2,5% dari 6 miliar. Nah kan tetap keluar gede juga. Balik ke zakat malnya tadi. Kembali ke zakat malnya. Jadi ini 2 pendapat ini ya. Nah sekarang silakan yang profesi-profesi tadi, misalnya dia ingin mengeluarkan setiap bulan dia terima, atau sampai dengan akhir tahun saja dia keluarkan. Tapi kan nanti kalau kita totalkan dalam matematik itu akan ketemu angka yang sama. Oh iya Pak ya? Ya? Oh. Coba saja, ibaratnya kan kita keluarkan setiap bulan. Kalau kita tunggu sampai dengan akhir tahun, akan keluar tadi ini 1/12, ini 1. Bedanya nyicil Pak tiap bulan, nggak ibaratnya langsung habis. Begitu. Nah, dalam akuntansi perzakatan ini disebut dengan zakat dibayar di muka. Nah, kebetulan saya juga akuntan yang bergelut di bidang akuntansi perzakatan. Istilahnya zakat dibayar di muka. Boleh kita mengeluarkan duluan, nanti disetahunkan, kan sama juga ketemunya angkanya angka yang sama. Ya, itu untuk zakat profesi. Tapi begini deh Mbak, sebenarnya kembali lagi sebenarnya zakat itu kenapa sih Allah wajibkan orang kaya Mbak ya, mengeluarkan zakat. Memang tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Di dalam Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu alaihi. Inna sholataka sakanal lahum. Nah, apa artinya? Allah berfirman, ambillah harta zakat. Nah, Allah menyebutkan di situ sodakotan, maksudnya tafsirnya adalah sodakoh wajib, berarti zakat. Ya, tadi kan sodakoh wajib adalah zakat. Dari siapa? Dari orang-orang kaya kalian. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mirip nama saya tadi Tohir ya. Itu mensucikan mereka, si orang yang punya harta dari orang kaya tadi, mensucikan hatinya dan membersihkan harta zakatnya, harta yang di zakatnya tadi. Itu. Nah, kemudian doakan mereka, wassallu alaihim. Inna sholataka sakana lahum, kata Allah. Sesungguhnya doa kalian itu menenangkan hati mereka. Ngapoma itu, ya kadang-kadang kita ini namanya manusia ya, kayaknya aduh berat mengeluarkan zakat ya. Nah kalau kita keluar, kita doakan, siapa yang mendoakan? Amil zakat. Nah siapa amil zakat? Nah ini kaitannya nanti dengan At-Taubah ayat 60. Kalau tadi At-Taubah 103, ini At-Taubah ayat 60. Siapa yang berhak menerima zakat?
Ya tadi mengeluarkan ya, yang mengeluarkan itu namanya muzaki, yang menerima ini namanya mustahik istilahnya, mustahik. Siapa itu? Ada 8 pihak. Siapakah itu? Nah, At-Taubah ayat 60 mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa benas sabil wa fi sabilillah. Kebalik, wa fi sabilillah wa benas sabil. Ada 8 orang. Fakir, miskin, amil. Nah, ada amil di sini. Amil. Kemudian mu'allaf, gharimin, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabilah. 8 ya. Amil ini adalah orang yang memang profesinya ditunjuk untuk mengurus zakat. Iya. Nah, zakat ini perlu ada manajemen, Mbak. Beda dengan infak sedekah tadi yang orang bebas saja kapan saja. Tapi karena ini jumlahnya mungkin cukup banyak dan setahun sekali, kemudian penerimanya itu adalah khusus 8 orang tadi, di luar 8 tadi tidak boleh, maka dia perlu ada manajemen. Nah, amil inilah orang-orang yang menggunakan ilmunya, waktunya, kesempatannya dan untuk mengurus zakat, maka dia salah satu dari pihak yang menerima zakat karena dia mengeluarkan seluruh sumber daya ada pada dirinya untuk mengurusi zakat, mengumpulkan dan membagikan zakat. Bentar, amil ini kadang-kadang apakah memang dia khusus amil, memang dia berprofesi itu, atau memang hanya ada yang membantu saja dia punya profesi lain? Ya. Amil sebagaimana profesi lainnya, dia spesifik punya profesi amil. Contohnya adalah orang-orang yang sekarang ditunjuk oleh pemerintah di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Atau orang-orang yang berkecimpung ditunjuk oleh pemerintah juga melalui Kemenak yang bekerja di Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas. Jadi ada Basnas, ada Lasnas ya. Kalau Basnas itu diangkat oleh Presiden dengan SK Presiden, sedangkan ada Lasnas itu dengan SK dari Kementerian Agama. Tapi sama-sama dari pemerintah kan? Kenapa? Tadi kan ayatnya khus itu ambil. Yang berhak ngambil siapa? Sebenarnya pemerintah. Tapi pemerintah kan punya perpanjangan tangan melalui Basnas dan Lasnas tadi itu. Nah, mereka inilah yang disebut dengan amil yang resmi. Kemudian mereka juga punya perpanjangan tangan untuk menjangkau ke seluruh masyarakat. Apa perpanjangan tangannya? Mereka membentuk UPZ namanya, Unit Pengelola Zakat atau Unit Pengumpul Zakat. Di mana? Di masjid-masjid, di musola-musola, atau lembaga-lembaga pemerintah seperti di kantor-kantor, di BUMN dan seterusnya. Inilah perpanjangan tangan, tapi yang mengelolanya atau mengendalikannya adalah Basnas atau Lasnas tadi itu. Itu tujuannya supaya tertib, jangan sampai juga nanti harta zakat ini tidak terdistribusi secara merata, sehingga tidak ke 8-8-nya tadi yang berhak tadi tidak nerima, nanti hanya mengumpul di satu asnaf saja dan sebagainya. Oleh karena itulah, memang karena tadi manfaat zakat tadi adalah untuk membersihkan orang yang bayar zakat dan membersihkan hartanya tadi, tetapi lebih jauh lagi manfaatnya harus terdistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, yang ada 8 tadi, fakir, miskin dan seterusnya tadi itu. Mereka dapatnya berapa ini, Pak? Maksudnya hak mereka ada maksimal dan minimal? Oke, baik. Kita bicara khusus zakat ini ya. Zakat tadi kan penerimanya kan ada 8 pihak, 8 asnaf. Berarti kalau mau dibikin rata, berarti kan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 bagi rata. Tetapi tentu saja yang paling membutuhkan zakat itu adalah yang 2 di atas tadi, fakir dan miskin. Mereka dilebihkan. Nah, kemudian amilnya sendiri, urutan 3 amil ini ya. Dia berhak ngambil berapa persen dari zakat yang dikumpulkan, maksimal 1/8. Karena dia 1 dari 8 kan, maksimal. Tapi kalau amil ngambil di bawah itu boleh. Lebih boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya dia ngambil, saya ambil 15% dari yang saya kumpulkan, nggak boleh, kan itu melanggar. 1/8 itu 12,5% kan? Itu maksimal. Kalau dia, saya hanya cukup ambil 10% sajalah, boleh gitu. Nah, tapi itu adalah tugas dari seorang amil tadi yang nanti dia mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada. Nah, tadi kembali lagi, tadi kan di ayatnya, dan doakanlah mereka. Siapa yang mendoakan muzaki ini? Ya amil tadi. Dia mendoakan pada saat dia menerima zakat dari, didoakan semoga harta Bapak bersih dan berkembang. Intinya itu, semoga Bapak mendapatkan harta yang berkah dan semakin bertambah harta Bapak atau Ibu, misalnya gitu ya. Si ini mendoakan. Tidak harus dalam bahasa Arab, Mbak. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Palembang pun boleh juga.
Tapi yang paling afdal yang pakai bahasa Arab. Doa paling afdal pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dia punya struktur yang memang sangat lengkap, yang kadang-kadang kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang pas. Tapi boleh kita pakai bahasa Indonesia. Bapak, alhamdulillah kami terima zakatnya, kami doakan harta Bapak semakin berkembang, harta Bapak berkah dan bersih. Nah, kira-kira itu kan. Itu Amil yang mendoakan. Oke. Pak Alif, bentar. Berarti pembagian persen-persen tadi dari total yang diterima, karena kan nggak semua tempat bisa nerima maksimal, misalnya ada yang besar di kompleknya yang besar gitu. Itu. Betul, dari total itu. Nah, makanya tadi kembali lagi ada tadi perpanjangan tangan dari Basnas atau Lasnas kan di masjid-masjid. Tapi juga, nah sekarang musim bulan Ramadan, maaf kata musim bulan Ramadan. Ini ada panitia zakat. Nah, kalau dia bukan mendapatkan SK perpanjangan tangan dari Basnas atau Lasnas, maaf dia bukan Amil Mbak, dia hanya panitia zakat. Bukan itu Pak? Bukan Amil, dia hanya panitia zakat. Padahal dia ngumpulin juga. Kalau dia mendapatkan penugasan sebagai perpanjangan tangan dari Basnas atau Lasnas, maka dia resmi sebagai Amil. Contoh ada masjid-masjid yang dia sudah menjadi UPZ, ada SK-nya dari Basnas, Basnas Palembang atau Basnas Sumsel, maka dia menjadi Amil zakat perpanjangan tangan dari Basnas. Tapi kalau hanya panitia-panitia kecil, tidak ada itu, dia bukan. Berarti harus ya, maksudnya surat resmi itu menjadi harus. Betul. Dan bagaimana dengan maksudnya lembaga-lembaga zakat yang swasta itu, apakah mereka juga merupakan perpanjangan? Nanti dijawab. Nanti dijawab. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Zakat, infak, sedekah dalam perspektif ibadah sosial masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Pak Alif. Dari tadi kita ngomongin fikih kata Pak Alif, berarti kita mulai masuk ke ibadah sosial. Tapi mungkin menjawab pertanyaan saya dulu ya Pak ya, dengan
yang tadi sebelum kita lagi bagaimana dengan lembaga-lembaga yang mungkin dari pihak swasta atau apakah memang kita bisa berzakat seperti itu ya biar masyarakat lebih paham juga nih. Baik. Jadi tadi kan ayatnya khuz min amwalihim sodakotan, ambillah harta dari orang-orang kaya sekalian dalam bentuk sedekah wajib. Kalau kita pikir siapa yang berhak mengambil itu? Pemerintah sebenarnya. Iya sih. Nah, tapi pemerintah kan punya keterbatasan jangkauan, maka pemerintah melantik atau menunjuk Basnas dan Lasnas untuk melakukan itu. Jadi dengan SK Presiden pada Basnas dan SK Kementerian Agama pada Lasnas. Lasnas itu Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, mereka punya jangkauan ke seluruh Indonesia, perpanjangan tangan melalui tadi masjid-masjid tadi itu, supaya bisa melayani seluruh masyarakat yang ingin berzakat. Ya kan, mereka memperpanjang jangkauannya melalui masjid-masjid, musola-musola atau lembaga-lembaga di perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan negara BUMN maupun perusahaan-perusahaan negara, perusahaan daerah, dibentuk UPZ namanya, Unit Pengelola Zakat atau Unit Pengumpul Zakat. Tujuannya adalah menjangkau seluas-luasnya orang yang ingin berzakat. Nah, memang betul zakat itu boleh disalurkan langsung dari si pemilik zakatnya tadi kepada langsung mustahiknya. Misalnya dia punya mustahik, tetangganya atau keluarganya sebagainya, itu boleh langsung. Tetapi ada satu risiko sebenarnya Mbak ya. Ini terkait dengan sosial nanti. Risikonya begini, di Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azan kallazina yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, kita semua yang dipanggil Allah nih orang beriman. Jangan kamu hapus pahala sedekahmu, berarti termasuk zakat, infak, sedekah ya kalau dimaksud seperti itu. Dengan apa? Menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Ibarat itu ada sebuah batu di atas tanah, di atasnya ada tanah, ditimpa hujan, bersih lagi batunya, hilang pahalanya. Nah, ilustrasinya begini, saya mengeluarkan zakat langsung kepada orang yang saya kenal, tetangga saya atau teman saya atau keluarga saya, om, bibi, siapapun ya. Sekali waktu saya ada butuh dengan mereka. Oh, jadi diungkit, dibangkeli ya bahasa Palembang. Bahasa Palembang, busuk sikut, ujung Palembang ya, dibangkel ke. Nah, pada saat saya bangkel itu hilang pahala sedekah. Pada awalnya mungkin saya ikhlas memberikan mereka ini atau Mang, zakat saya tahun ini. Saya keluarkan zakat untuk Mamang 2 juta misalnya itu. Ikhlas saat itu. Sekali waktu saya butuh dengan dia, misalnya Mamang kita ini montir mobil misalnya ya. Suatu saat mobilku mogok. Mang, betulin mobil aku, Ji Mamang. Get dulu. Ponaan kayak dulu. Lagi banyak yang kau kerjakan. Tidak Mang, aku duluan. Pinggir ke yang lain. Aku duluan dibetulin mobilku. Tidak, ini duluan. Kamu datangnya belakangan, saya kerjakan belakangan. Mamang nih. Aja kita. Mamang ini lupa ya. 3 bulan lalu aku unjuk zakat 2 juta loh. Mangkel ke. Hilanglah semua pahala itu. Tapi kalau caranya bagaimana supaya aku tidak kehilangan risiko pahala tadi? Saya anjurkan lewat lembaga resmi tadi, Basnas atau Lasnas tadi. Kan saya tidak kenal dengan yang nerimanya. Saya kenalnya dengan Basnas atau Lasnas. Sehingga tidak mungkin ada resiko saya menyakiti hati dari si orang yang menerimanya tadi. Tapi begini Pak, karena kita ngomongin Islam mewajibkan zakat, infak dan sedekah, kita masuk ke sosialnya ini. Karena kan saya pernah membaca juga kita harus memberikan zakat, infak dan sedekah itu kepada orang-orang terdekat lebih dahulu. Betul. Kayakan dulu ya, pemakmurkan dulu orang-orang terdekat gitu. Nah, itu gimana nih? Betul. Ada 2 dimensi di situ, yaitu dimensi pahala zakatnya sendiri dan dimensi pahala silaturahim. Memang ada ayatnya. Ayatnya adalah Al-Baqarah 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masaki. Qurba itu adalah kerabat maksudnya. Nah, jadi memang betul kalau kita misalnya gini, ada 2 orang yang berhak menerima zakat, infak, sedekah kita. Satu kerabat, satu bukan kerabat. Dulu ke kerabat, didulukan ke kerabat karena dia sama-sama fakir miskin saja, tapi kerabat ini dia om kita atau mamang kita atau bibi kita atau wak kita, dulukan dia karena ada manfaat 2 pahala yang kita dapat, pahala sedekah infak zakatnya sendiri dan pahala silaturahim. Kan silaturahim itu adalah suatu kewajiban kita juga untuk menjadi silaturahim dengan keluarga-keluarga kita, maka didekatkan. Dan juga nanti ini mempererat rasa persaudaraan kita. Ya, kadang-kadang kan mungkin maklum ya, mungkin itu
galak lama berpisah, hubungan kita dengan mamang kita agak renggang. Sekali waktu misalnya mamang kita, kuna anakku ini pelitnya, nujinya ya. Nah, dengan begitu kan kita menyambung silaturahim, kita menunjukkan bahwa kita itu perhatian sama mamang kita perhatian sama sepupu kita ya, supaya ada hubungan silaturahim di situ. Nah, tapi di luar itu juga yang bukan hubungan keluarga kan, tetap ada manfaat sosialnya. Kita ini kan manusia ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial ini adalah punya interaksi satu sama lain, saling membantu. Nah, yang kayo membantu yang miskin. Ya. Nah, yang miskin membantunya apa? Membantu doa. Ya. Tadi kan wasallu alaihim inna salataka sakana lahum. Memang yang punya doa tadi adalah amilnya, tapi kalau kita bayarkan langsung, maka yang nerima ini doakan, ya Allah, berilah semakin banyak harta dari siapa yang jadi zakat ya. Misalnya harta Pak Alif semakin banyak, berkah dan bersih ya Allah. Tidak usah nak cukup nian sampai dalam hati misalnya Pak Alifnya udah pergi, doakan ya Allah semoga Pak Alif dapat harta semakin banyak, semakin berkah, semakin bersih. Nah itu kan didoakan. Itu adabnya ya Pak ya? Adabnya begitu. Dan memang si orang yang berzakat ini butuh doa. Betul. Dia butuh doa supaya apa? Dia hatinya lega. Bahasa Palembang ini. Aduh aku ini mengeluarkan zakat. Aku ini butuh doa. Supaya aku ini ikhlas. Didoakan. Bahkan doa yang diam-diam dari saudara kita itu Allah kabulkan. Makbul dibandingkan Betul. Jadi kamu doakan saudaramu, yang miskin doakan yang kaya, ya. Dan dia tidak tahu kamu doakan, itu Allah langsung kabulkan doamu itu. Dan doanya juga balik ke yang ngedoain. Malaikat mengaminkan dan kemudian kata malaikat untukmu juga. Iya, Masya Allah. Maksudnya kita doanya ngeban aja gitu. Nah itu jadi doakan dia butuh. Nah tapi juga tadi kan manfaat itu kan ada manfaat fisik, tadi kan untuk membantu mengatasi kesulitan keuangan orang-orang miskin ya. Jangan lupa manfaat lebih jauh itu adalah manfaat hubungan kita kepada Allah. Manfaat sisi dimensi teologis istilahnya atau transendental kita. Kita kan tadi mengeluarkan zakat atau ibadah kita yang lain, sholat, puasa, zakat, haji. Apa sih tujuan kita? Tujuan kita kan kita akan dapat pahala dari Allah. Dengan dapat pahala itu dari Allah itu kita akan mengundang ridho dan rahmatnya Allah. Nah dengan ridho dan rahmat Allah itu kita berharap Allah memasukkan kita dalam surganya. Amin. Meskipun sebenarnya surga itu tidak bisa dilawan keindahan dan kenikmatan dengan amal-amal kita. Tapi kita berharap dengan itu agar Allah merahmati kita dan Allah meridho kita dan memasukkan kita dalam surganya. Di samping tadi manfaat sosial tadi, mempererat silaturahim kita dengan keluarga kalau yang kerabat tadi ya, atau dengan yang non kerabat ini memperkuat dimensi hubungan sosial satu sama lain ya. Dengan begitu nanti terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang adem. Karena apa? Saling membantu di situ. Yang kaya memperhatikan yang miskin. Yang miskin tidak iri kepada yang kaya, tapi dia doakan. Jadi jangan iri, tapi dia doakan. Suatu saat nanti uji malaikat, diaminkan kamu juga dapat doa itu. Dia juga dapat harta. Suatu saat mungkin yang mustahik tadi menjadi muzaki juga. Ya kan begitu. Nah jadi kira-kira seperti itu manfaatnya. Dua sisi, hubungan kita kepada Allah berupa pahala dan hubungan kita kepada sesama manusia, pada masyarakat dalam bentuk kita interaksi sosial. Kita mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami juga. Silakan pemirsa, karena temanya sangat menarik sekali. Mumpung ada Pak Alif, beliau adalah konsultan juga. Silakan gabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Mungkin ingin mendiskusikan berapa banyak harta, bagaimana cara perhitungannya secara teknis. Monggo silakan bersama dengan Pak Alif gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Iya, mudah-mudahan waktunya cukup. Masya Allah, saya semakin banyak mendapatkan ilmu di sini. Karena ini kan Islam mewajibkan ini sebagai ibadah sosial gitu. Lebih kita mengeksplor lagi selain zakat tadi yang kita hitung, infak dan sodakohnya ini bagaimana ya Pak Alif ya untuk ibadah sosial kita. Itu sebenarnya lebih besar lagi manfaat sosialnya. Makanya tadi saya urut tadi kan sedekah dulu. Sedekah, infak, baru zakat. Zakat ini sebenarnya minimalis. Jadi setiap hari kita ingin berinteraksi sosial dengan sesama kita, kita keluarkan sedekah. Bahkan sedekah dengan senyum saja sudah sedekah. Betul. Kemudian kita membantu memberikan ilmu kepada orang itu sedekah. Membantu tetangga kita sedekah. Kan dengan itu kan kita interaksi sosial kita bagus kita dengan sesama manusia. Kemudian infak, kita membantu anak yatim. Ingat ya, anak yatim itu bukan asnaf zakat. Kita terima telepon dulu nih Pak Alif. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
Dari Pak Daman Huri di Bandara. Pak Daman, silakan Pak Daman. Oke, baik. Saya mau bertanya, Bu. Masalah zakat tadi, itu zakat ini kan ternak. Nah ini ternak, masalah ternak walet. Nah ini saya minta penjelasannya zakat masalah hasil ternak walet. Itu aja. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Sarang walet Pak Daman ya? Nggak ketangkep tadi ya. Zakat sarang walet. Ah, Oh, baik, baik. baik. Terima kasih Pak Daman. Kami sudah menangkap yang ingin Bapak tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, ya inilah yang disebut dengan ada profesi-profesi atau bentuk-bentuk harta yang mungkin zaman Rasulullah belum ada, Iya. tapi kemudian dikiaskan ke situ. Nah tadi kita mengacu kepada pendapatnya Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Maka ini ibaratnya seperti panen. Nah saya nggak tahu ya berapa kali panen kalau sarang walet ya. Mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 kali. Berarti dikonversikan seperti ibarat Bapak panen tadi Pak. Nah, pada saat panen Bapak hitung berapa hasil rupiahnya. Ya kan kalau beratnya kan masih berbeda, beratnya Iya. sekilo sarang walet dengan sekilo beras berbeda, tapi Bapak bisa konversikan dengan batasan nisab untuk bahan pokok, makanan pokok tadi. Tadi kan setara 750 kg beras ya, atau 7,5 juta. Nah, jadi kalau misalnya pada saat panen Bapak hasilnya itu 7,5 juta atau lebih dari itu, 7 juta atau lebih, maka Bapak keluarkan. Nah, keluarkannya di sini karena kalau ini kan dia tidak mengeluarkan seperti padi atau beras tadi ya, ada irigasi dan sebagainya ya. Bapak mengeluarkan minimal 2,5%-nya. Tapi kalau Bapak ingin mengeluarkan 5% seperti zakat pertanian tadi, itu lebih bagus lagi buat Iya. Bapak ya. Karena kita melebihkan itu berarti kita punya kebajikan yang tinggi, punya kerelaan yang lebih tinggi. Karena memang Rasulullah kan memotivasi kita untuk kita itu berbagi itu. Rasulullah mengatakan begini, bukan tabassumuka, al yadu ulya khairum minal yadu sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sering dengar itu ya. Iya. Al yadu ulya khairum minal yadu sufla. Jadi kalau Bapak tadi pas panen dihitung-hitung berapa sarang waletnya, ternyata nilainya 7,5 juta atau lebih, Bapak keluarkan 2,5%-nya, atau kalau Bapak mau lebihkan, Bapak keluarkan 5%-nya. Iya. Insya Allah pahala Bapak dan usaha Bapak akan semakin berkembang karena harta Bapak menjadi bersih. Tadi tujuan dari zakat tadi kan adalah membersihkan harta dan membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Baik. Ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Betul. Seperti saya katakan tadi di awal. Oke, kita harus iklan lagi nih Pak Baik, Ali, baik. pemirsa. Semakin menarik Anda dapat, ada telepon terlebih dahulu. Oke, selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana Pak? Ya, dari Pak Ferdi Tanjung Baru, numpang nanya nih Pak Ustadz. Baik, Silakan, silakan Pak. Pak Ferdi. Tentang zakat hasil laut ini Pak Ustadz. Gimana hasil laut, Seperti apa Pak Ferdi hasil lautnya? hasil nelayan? Nelayan. Nelayan. Nelayan, Bukan itu. mutiara Pak ya, bukan zakat mutiara. Bukan ya. Nelayan. Oke, berarti ikan Nelayan, maksud Bapak hasil ya. tangkap udang itu atau ikan Baik, Pak baik. Ustadz. Nangkap udang. Cuman Ya. nanya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ferdi dari Tanjung Baru. Tanjung Baru, baik. Kalau ini memang sekali lagi kita menggunakan pendekatan kias ya. Nah, tapi kalau nangkep udang ini kan tidak seperti panen ya. Itu kan seperti kita usaha harian saja. Iya. Maka Bapak hitung aja zakat harta Bapak saja. Kan Bapak kan dari jualan udang, kemudian kan dapat harta kan, dapat uang. Nah, coba dihitung di akhir periode dari seluruh kegiatan nelayan Bapak itu, Bapak dapat berapa? Kalau Setahun ya, Pak? ya setahun kan, disetahunkan. Tapi setelah dikeluarkan kan pada saat kita habis nelayan kan Bapak juga mengeluarkan untuk sekolah anak, Iya, untuk untuk infak gitu ya. belanja harian, atau Bapak mengeluarkan juga sedekah buat masukkan kayak celeng masjid, infak gitu kan. Nah, setelah itu semua keluar, di akhir tahun Bapak hitung masih ada lebih enggak senilai 1 nisab. Ya. Setara 85 gram emas, atau kita mudahkan tadi setara 85 juta. Juta. Kalau emas kita sekarang nilainya 1 juta. 1 juta per gram ya, atau 80 jutaan lah begitu ya. Nah,
masih lebih, berarti Bapak mengeluarkan 2,5% dari itu. Jadi ini seperti Bapak usaha yang lain-lain juga, seperti yang lain tetap kena 2,5% juga. Ya, agak berbeda dengan pertanian tadi yang memang mereka itu panennya periodenya tertentu. Oke. Nah, gitu. Insya Allah Pak, berarti kalau maksudnya Bapak ragu-ragu, lebih baik begini Pak, Bapak keluarkan aja setiap saat infak sedekah, Pak. Bapak keluarkan infak sedekah. Nah kalau itu kan bebas Bapak mengeluarkan berapa juga. Bapak mau mengeluarkan hari ini 10.000, besok 5.000, besoknya lagi 1.000, terserah Bapak. Itu namanya sedekah kan tergantung Bapak saja. Kepada siapa? Tetap tujuan sedekah, infak itu sama dengan tujuan zakat sebenarnya. Oke. Penerimanya maksudnya. 8 tadi ya? 8 tadi, fakir. Cuman aminnya tidak kate di sini. Oh iya. Fakir, miskin, gorimin, dan sebagainya tadi, tapi aminnya tidak kate. Kalau untuk zakat hanya ada satu pada zakat, ada amil. Kalau untuk infak ya tetap aja utamakan fakir miskin, utamakan orang-orang dalam keluarga besar kita, kerabat kita, ya, sepupu, mamang, misan, ya, itu didulukan. Nah, karena tadi akan dapat 2 pahala, pahala sedekahnya sendiri atau infaknya sendiri dan pahala silaturahim. Baik, Pak, silakan, Pak. Silakan bisa bergabung lagi setelah Pak Ferdi di line telepon di 0711311454. Ini Pak Alif semakin banyak ini profesi ternyata. Baik. Ternyata macam-macam ya, semakin ini karena kita ngobrol lagi sebagai ini ibadah sosial lagi. Betul. Bagaimana apakah memang di secara Islam kan memang kita wajib untuk mendahulukan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang lain dengan memberikan hadiah? Apakah itu termasuk juga ini? Karena sekarang lagi mau Idul Fitri bagi-bagi hampers gimana tuh? Namanya masuk apa tuh? Kalau hadiah itu memang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi itu tidak terkait dengan zakat dan atau sedekah. infak sedekah. Oh, betul. Hadiah itu adalah untuk mempererat silaturahim dan pertemanan. Maka memang kata Nabi mengajarkan saling memberi hadiahlah kalau kamu itu akan mempererat pertemanan dan persaudaraan. Kita terima telepon lagi Pak Alif. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rini di Sukabangun. Ibu Rini, silakan Bu Rini. Iya, mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita mau membayar zakat, tapi kita dalam keadaan tidak punya harta ya, maksudnya tidak punya dana untuk bayar zakat, maksudnya kita mau membeli beras tapi kita berutang, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Bisa tangkap? Oh, tidak punya harta, ingin membayar zakat tapi masih punya hutang tadi ya? Oh, baik. Bu Rini, terima kasih. Baik. Akan segera dijawab Pak Alif. Bu Rini ini baik sekali dia. Hartanya meskipun sedikit tetap ingin mengeluarkan zakat. Ya, Ibu, zakat tadi kan memang yang paling terakhir Bu ya. Yang tadi yang di depan adalah keluarkan sedekah dan infak ya. Zakat adalah terakhir. Nah makanya zakat itu Allah juga tidak membanding kita kalau harta kita kurang. Kurang dari berapa? Kurang dari 1 nisab ya, dan kurang dari 1 haul ya. Nisabnya tadi jadi harta itu kalau memang kita hartanya itu kurang dari nilai 85 gram emas senilai ya, ekuivalen ya, tidak harus berupa emasnya sendiri, tapi totalnya itu diekuivalenkan dalam rupiahnya, maka kita tidak usah mengeluarkan zakat. Tapi kalau Ibu tetap ingin mengeluarkan, keluarkanlah sedekah atau infak. Itu bebas siapa saja boleh mengeluarkan sedekah. Bahkan ada ayat Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, bersedekahlah pada saat lapang dan sempit. Jadi maka kalau orang dalam keadaan sempit, hartanya lagi sedikit, tapi dia tetap ingin bersedekah, berinfak, itu adalah orang yang hatinya luar biasa. Kalau orang kaya bersedekah wajar. Iya, banyak. Orang tidak mampu tetap ingin bersedekah. Mungkin dia hanya sanggup 1.000 rupiah sehari, itu tidak masalah. Kata Nabi, yang kecil-kecil tapi rutin jauh lebih baik daripada yang besar-besar tapi tidak rutin. Bahkan Nabi pernah nyatakan begini, 1 dirham mengalahkan 1 dinar. Nah, dinar itu uang emas ya, dirham itu uang perak. Karena zaman Nabi 1 dinar itu adalah 10 dirham. Nah 1 dirham ibaratnya gini, 10.000 ngalahkan 1 juta. Kenapa begitu? Yang orang mengeluarkan 10.000 itu harta dia cuma 50.000. Tapi yang mengeluarkan 1 juta tadi harta dia 1 miliar. Nah, logikanya berarti lebih bijak dan lebih bagus hati orang yang ngeluarin 10.000 tadi, karena harta dia cuma ada 50.000. Karena ketika sempit juga masih mau tetap sedekah. Itu dia. Jadi tadi Ibu, kalau memang Ibu punya hutang, tapi hutangnya dilihat dulu Bu ya. Hutang itu yang dihitung sebagai pengurang dari zakat tadi adalah pengurang dari nisab, maaf ya. Itu adalah hutang-hutang untuk kebutuhan pokok. Ya tadi pangan, sandang,
Balikpapan. Ya, nah apakah hutang ibu termasuk 3 ini, ibu sendiri yang tahu. Ya, betul. Tapi saran saya kalau ibu nanti ingin lebih detail, ibu datang ke Basnas terdekat bu, atau Lasnas terdekat ya. Ibu konsultasikan kepada Basnas terdekat, Basnas Palembang ya. Ibu datangi, minta dihitungkan. Ya, nanti di situ ada petugas zakat yang memang sudah profesinya sebagai amil, dia akan menghitung secara profesional, dia ada rumus-rumusnya, apakah nanti ibu memang tetap wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Apabila tidak, Bu, dan ibu tetap ingin mengeluarkan juga ibadah sosial ibu keluarkan saja infak sedekah. Yeah. Nah, ibu infak itu lebih luas, Bu, sasarannya tidak hanya pada 8 tadi, ibu ngasih. Nah, ini yatim ya, yatim bukan asnaf zakat, tapi dia nerima infak dan sedekah. Oh. Anak yatim. Anak itu kan adalah anak yang ditinggal mati, meninggal oleh bapaknya. Iya. Tapi dia punya ibu kan? Iya. Nah, ibunya boleh diberikan zakat, anaknya tidak. Anaknya dikasih infak. Infak dan sedekah. Karena ibunya kan termasuk fakir miskin. Iya. Ya kan, berarti kan dia masuk dalam asnaf zakat. Jadi ibunya, si jandanya tadi itu ya. Iya, Tapi jangan dilihat juga apakah ibunya ini miskin atau tidak. Kalau ibunya kaya, tidak wajib diberikan, tidak berhak diberikan zakat kalau dia kaya, karena dia sendiri harus mengeluarkan zakat. Iya. Kan ada yang janda yang kaya, tidak semuanya miskin kan? Betul. Nah, kalau yang terima adalah janda miskin tadi. Jadi yang dilihat adalah standar miskinnya, bukan dia sebagai jandanya. Maaf. Ya, itu mungkin bisa menjawab. Baik. Jadi Iya, Pak Alif. ini mungkin masih banyak pertanyaan, tapi Pasti. mungkin waktu kita terbatas ya. Iya. Silakan, Mbak. Iya, gimana nih Pak Alif? Kita sudah sampai di akhir perbincangan kita, Baik. kesimpulan kita di siang hari ini, dampaknya sendiri bagi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat infak sedekah ini, kemudian maknanya, dan mari kita mengajak semuanya untuk mengeluarkan yang menjadi hak orang-orang yang membutuhkan. Baik. Di bulan Ramadan ini dan terutama 10 hari Ramadan ini memang adalah momentum terbaik kita untuk mengeluarkan ibadah sosial kita. Kita sudah menjalankan puasa sebagaimana perintah Allah di Al-Baqarah 183 dan 184, 185. Tapi kita juga mengeluarkan ibadah sosial kita berupa zakat, infak sedekah atau sedekah infak zakat. Nah, di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Baik pahala sedekah, pahala puasanya sendiri, pahala sholat, pahala infak dan pahala zakat ya. Nah, buat kita yang masih enggan mengeluarkan zakat padahal dia sudah memiliki harta lebih dari atau minimal 1 nisab, itu sebenarnya ya tidak layak untuk disebut sebagai seorang yang beriman, Mbak. Bahkan ada ancaman ya, apabila kita menumpuk-numpuk harta, kemudian kita tidak ingin membelanjakannya atau mengeluarkannya di jalan Allah dalam bentuk sedekah, infak, zakat, maka kita akan digolongkan sebagai orang yang terancam ke dalam nerakanya Allah. Nah, sebaliknya Allah dan Rasulullah memuji orang-orang yang mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya dengan sebagai orang-orang yang memiliki kebajikan ya. Albir namanya. Albir itu adalah kebajikan ya, bahwa dia adalah seorang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu. Nah, sedekah sendiri berasal dari kata sodik sebenarnya. Sodik itu adalah membenarkan. Apa yang dia benarkan? Keimanan dia. Ya, iman tidak hanya dalam hati yang kita buktikan kepada Allah, tapi juga dibuktikan dengan hubungan kita pada sesama manusia. Baik. Dalam bentuk apa? Iman itu yang kita buktikan sebagai dalam hubungan pada sesama manusia. Infak, sedekah, infak, zakat tadi itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Alif. Banyak sekali informasi yang didapatkan, ilmu-ilmu. Mudah-mudahan pas sekali waktu kita ini, karena ini sudah di akhir-akhir Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri, zakat 1 tahun sekali. Mari kita sama-sama mengeluarkan apa yang menjadi hak-hak mereka dan sekaligus kita membersihkan harta kita semua. Terima kasih Pak Alif. Inilah perbincangan kami selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.